Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niken Kusumawardani, SE MSI AKSIE, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Lab Komputer Perpajakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah pengerjaan e-form 1770. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reva Agustina dengan NPM akhir 037. Nah, jadi formulir 1770 merupakan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi yang digunakan oleh wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas seperti pedagang, pengusaha, dokter, notaris, konsultan, dan profesi lainnya. Berbeda dengan formulir 1770S yang digunakan oleh pegawai tetap. Jadi formulir 1770 tidak diperuntukkan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan tidak hanya dari satu pemberi kerja, melainkan dari berbagai sumber, baik dalam negeri maupun luar negeri. Formulir 1770 berfungsi untuk melaporkan total penghasilan, biaya-biaya usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dikenakan pajak final, serta penghitungan pajak terutang selama 1 tahun pajak. Melalui formulir ini, wajib pajak dapat mengetahui apakah pajak yang telah dibayar sudah sesuai, masih kurang bayar, atau justru lebih bayar. Nah, jadi di sini merupakan contoh soal. Nah, di sini terdapat data diri wajib pajak, informasi tambahan, peredaran usaha, informasi tambahan, dan harta dan kewajiban. Nah, jadi langkah pertama itu di sini ada harta pada akhir tahun. Jadi bagian ini digunakan untuk melaporkan seluruh harta yang dimiliki wajib pajak per 31 Desember tahun pajak, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Nah, di sini terdapat kode harta. Yang pertama itu tanah atau bangunan, nama hartanya itu tanah. Jadi tahun perolehannya itu 2010, lalu harga perolehannya itu 300 juta. Keterangannya itu di sini saya membuat dia berapa luas dari soalnya ini kita lihat. Luasnya itu sebesar 250 meter persegi. Lalu yang kedua itu ada yang namanya hartanya rumah. Itu diperoleh pada tahun 2009. Lalu di sini kita lihat rumah itu senilai 600 juta. Lalu keterangannya itu dia di Jalan Marta Dinata nomor 32 Kota Bandar Lampung. Nah, untuk yang ketiga itu ada 2 mobil. Jadi mobil itu dia yang pertama itu ada di perolehan tahun 2019. Nah, itu harga perolehannya itu 230 juta dan jenisnya itu adalah mobil Brio. Nah, lalu di sini yang terakhir itu dia mempunyai harta yaitu mobil lagi yang diperoleh pada tahun 2010. Jadi harga perolehannya itu senilai 189 juta dan mobilnya itu yaitu jenisnya Avanza. Jadi total nilai hartanya itu 1.319 juta. Lalu yang kedua ada kewajiban pada akhir tahun. Nah, di sini bagian ini mencatat utang atau pinjaman yang masih dimiliki wajib pajak pada akhir tahun. Nah, jadi pada contoh ini Ibu Yulian itu masih memiliki utang pada PT BNI sejak tahun 2019 pada tahun sebesar 120 juta. Nah, di sini kita melihatnya pada utang. Nah, di sini utangnya ada di bagian informasi. Ini dia pada harta dan kewajiban. Itu kita mendapatkan angka tersebut dari harta dan kewajiban. Nah, lalu di sini langkah pekerjaan itu bagian ini berisi data anggota keluarga wajib pajak meliputi nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Jadi di sini saya tidak mengisi karena tidak mendapatkan mengenai data-data tersebut. Lalu di sini ada penghasilan yang dikenakan final dan atau bersifat final. Jadi bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang sudah dipotong pajak final oleh pihak lain atau yang bersifat final sesuai peraturan perpajakan. Jadi artinya itu pajak atau penghasilan tersebut sudah diselesaikan dan tidak perlu digabungkan lagi dengan penghasilan lainnya. Nah, pada contoh tersebut
terdapat dua jenis penghasilan. Pertama, penjualan saham di bursa efek sebesar 50 juta dan hadiah undian sebesar 300 juta dengan PPh terutang 75 juta. Jadi sehingga total penghasilan pada bagian ini adalah 75 juta. Jadi nilai ini menunjukkan bahwa sebagian penghasilan Ibu Yulian sudah dikenakan pajak final sesuai aturan, misalnya Peraturan Perpajakan nomor 34 tahun 2017 untuk penjualan saham dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh untuk hadiah undian. Nah, lalu yang di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi bagian ini bersifat penghasilan yang tidak dikenakan pajak karena tidak termasuk dalam objek pajak yang menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Jadi pada formulir contoh ini bagian ini tidak ada penghasilan dilaporkan, sehingga tidak ada yang dilaporkan karena tidak ada di soal. Lalu yang di bagian C itu penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Jadi bagian ini digunakan jika suami dan istri memiliki NPWP masing-masing dan memilih untuk melaporkan pajak secara terpisah. Lalu next yaitu daftar mengisi daftar pemotongan pajak. Nah, jadi bagian ini digunakan untuk mencatat pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, misalnya instansi, perusahaan, atau lembaga tempat wajib pajak bekerja, atau memperoleh penghasilan. Jadi pemotongan ini dilakukannya berdasarkan PPh pasal 21, 22, 23, 24, atau 26 Undang-Undang PPh tergantung jenis penghasilannya. Nah, jadi di sini tuh nama pemotong pajaknya itu RSUD. NPWP pemotongnya, nomor bukti pemotong, tanggal, jenis pajak, lalu jumlah PPh yang dipotong yaitu Rp3.290.100. Jadi artinya tuh selama tahun pajak 2024, RSUD telah memotong pajak penghasilan Ibu Yulian sebesar Rp3.290.100 dari gaji atau penghasilan yang diterimanya. Next itu ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Jadi bagian ini digunakan untuk menghitung laba bersih atau penghasilan neto yang diperoleh dari kegiatan usaha atau pekerja bebas. Jadi formulir 17701 yang dilampirkan menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menghasilkan penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, pada bagian ini wajib pajak tidak memiliki penghasilan neto usaha, sehingga bagian ini hanya berfungsi sebagai pelengkap dari SPT tahunan 1770. Lalu yang selanjutnya ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, jadi bagian ini menampilkan penghasilan yang didapat dari usaha atau pekerjaan bebas dengan sistem pencatatan atau bukan pembukuan rinci. Nah, jadi di sini terdapat pada jenis usahanya itu wajib pajak menjalankan kegiatan usaha dagang. Peredam usahanya yaitu 540 juta, yaitu total penjualan selama tahun pajak. Tarif normanya itu 0,5 dan penghasilan neto hasil perhitungan setelah dikalikan dengan norma itu 2.700.000. Lalu selanjutnya ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, jadi bagian ini diisi kalau wajib pajak punya penghasilan dari hubungan kerja, misalnya karyawan atau pegawai. Nah, jadi di sini itu NPWP-nya pemberi kerjanya yaitu RSUD, lalu nama pemberi kerja juga RSUD, penghasilannya itu Rp126.645.896.000. Pengurangan penghasilan bruto yaitu Rp10.711.304. Lalu penghasilan netonya Rp115.934.552. Yang artinya Ibu Yulian bekerja di RSUD sebagai pegawai tetap dengan gaji bruto 126 juta setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran. Penghasilan bersihnya untuk pajak sebesar 115,9 juta. Lalu selanjutnya itu ada, jadi di sini bagian ini mencatat penghasilan tidak bersifat final, misalnya bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjual harta. Jadi di formulir ini semua kolom masih nol, berarti tidak ada penghasilan lain selain dari usaha dagang dan pekerjaan di RSUD. Lalu next di sini formulir 1770 merupakan lembar utama SPT tahunan PPh orang pribadi yang berisi rekap seluruh penghasilan wajib pajak selama 1 tahun pajak.
Dalam formulir ini, Ibu Yulian sebagai pegawai negeri sipil melaporkan penghasilan dari usaha dan pekerjaan dengan total penghasilan kena pajak sebesar 64 juta. Besar perhitungannya itu pajak terutang sebesar 3 juta dengan potongan pajak dari instansi sebesar 3 juta juga, sehingga masih terdapat kekurangan pajak sebesar 405.000 yang harus dibayar. Nah, kesimpulannya itu, jadi secara keseluruhan formulir 1770 ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan dari berbagai sumber, baik dari usaha maupun pekerjaan, serta menggambarkan transparansi dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di referensinya juga ada dari DJP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, lalu ada dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lalu untuk jurnalnya saya mengambil dari Jurnal Pajak Indonesia yang diakses dari Jurnal PKN STAN dan Terindeks Sinta 5. Lalu yang kedua ada Sientak, Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia yang diterbitkan oleh DJP Terindeks Sinta 4. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.